Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Salam GTM. Salam mujizat. Salam keajaiban. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan siang hari ini. Amin. Kita akan segera mulai ibadah yang kedua. Tetapi sebelumnya saya akan membaca satu ayat firman Tuhan. Mazmur 118 ayat yang ke-24. Saya bacakan demikian. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat, rahmat, anugerah, kesehatan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Dan kami datang ke tempat ini, kami mau merayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur buat berkat-berkat yang sudah melimpah dalam hidup kami. Oleh sebab itu kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, Tuhan berikan hikmat supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga selesainya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan, hamba Tuhan, Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir, bahkan yang sedang dalam perjalanan. Kiranya Tuhan tibakan di tempat ini dengan penuh sukacita. Dan biarlah kami bersama-sama mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah yang kedua ini. Karena kami tahu ketika Tuhan berkenan, maka Tuhan memberkati setiap kami. Dan biarlah di dalam ibadah ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berputus asa mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
setiap pintu gerbang mulut kami. Dan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami Tuhan, syukur kami kepadamu, karena Engkau hebat. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan di tempat ini dan yang berada di rumah. Mari kita tatap kiri kanan kita dengan tatapan penuh kasih, walaupun tidak pakai masker. Tatap bahwa Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik. Mari kita menari bagi Tuhan. Keajaiban Tuhan masih terjadi kepada kita. Haleluya. Dan
kehidupan Tuhan kita. Katakan. disembah, Kau layak ditinggikan. Haleluya, Raja segala raja, kami mau lebih lagi menikmati kebaikan-Mu. Haleluya.
hati kita yang paling dalam, kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan selalu besertaku. Katakan penolong. Penolongku dan pengharapanku. Ku percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Pujikan sekali lagi. Sang Tuhan, sebab Tuhan selalu besertaku. Penolongku dan pengharapanku. Ku percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Katakan sebab Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan selalu beserta. Katakan sebab Tuhan. Sebab Tuhan selalu beserta. Oh, sebab Tuhan. Sebab Tuhan selalu besertaku. Penolongku dan pengharapanku. Ku percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ku percaya kemuliaan Tuhan, oh dinyatakan. Ku percaya kemuliaan Tuhan. Ku percaya kemuliaan Tuhan. Ku percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan dengan pujian yang indah. Kami yakin, kita semua yakin bahwa pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersepakat saat ini, kita akan fokus kepada Tuhan, fokus kepada firman Tuhan. Tinggal sejenak setiap persoalan kehidupan saudara dan saya di luar sana. Kita semua punya masalah. Mari sejenak kita lupakan dan kita fokus kepada firman Tuhan. Dan saya yakin ketika kita keluar dari gereja ini, Tuhan mampukan kita untuk mengatasi setiap permasalahan kehidupan kita. Fokus kepada Tuhan. Ya Tuhan, urapi setiap kami yang ada di ruangan ini. Berkati hamba-Mu, berkati setiap jemaat Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang kami dengar pada siang hari ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkati tempat ini ya Tuhan. Berkati setiap peralatan yang kami pakai. Semua untuk sarana bagi kehormatan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Salam GTM. Salam mujizat, salam keajaiban, pujian yang luar biasa siang hari ini. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat tim musik pujian yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di akhir bulan September. Dan tema kita di bulan ini, Have a Productive Lifestyle, sudah hampir berlalu dan akan digantikan dengan tema yang baru. Tetapi saya berharap bahwa setiap firman yang sudah kita pelajari selama 1 bulan ini tetap ada di dalam hati kita, tetap kita kerjakan dengan baik, dan saudara dan saya pasti diberkati. Amin. Kita akan baca ayat firman Tuhan yang menjadi dasar dari tema di bulan September, yaitu Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan demikian buat kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan santai, Bapak Ibu, tidak banyak firman Tuhan yang saya baca di awal dan di akhir saja.
Filipi 3 ayat 13-14 saya bacakan demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Seperti pujian yang kita naikkan barusan, saudara. Pernyataan Rasul Paulus luar biasa. Dan ini, saudara, pernyataan yang mana melupakan apa yang di belakang dan tertuju pada apa yang di depan kita. Saudara, pernyataan ini adalah pernyataan seseorang yang produktif. Apa hubungannya dengan tema kita? Saudara, tema kita di bulan September adalah have a productive lifestyle. Miliki gaya hidup yang produktif. Ya, saudara. Saudara dan saya akan bisa produktif kalau saudara dan saya tidak menoleh ke belakang. Dan ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita semua. Karena ketika kita menoleh atau melihat ke belakang, ini akan menghambat produktivitas saudara dan saya. Oleh sebab itu dikatakan lupakan saja yang di belakang. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, dalam 1 dan 2 tahun terakhir ini saya punya permasalahan, saudara. Ya, tentang hubungan kerja dengan anak buah dan lain sebagainya, tentang kontrak kerja dan lain sebagainya. Intinya adalah saya merasa dirugikan seperti itu. Saudara, tetapi namanya anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita sudah terima firman Tuhan, saya ingin belajar melupakan itu. Ya. Kira-kira mudah atau tidak, saudara? Kalau saudara merasa ditipu orang, misalnya kira-kira susah tidak? Saya yakin pasti susah. Saudara, dan saya bergumul, akhirnya puji Tuhan, perlahan-lahan saya mulai bisa, ya saudara, sedikit melupakan. Ya, seperti itu, melupakan. Artinya ya sudahlah. Itu bahasa yang harus kita pakai, saudara, kalau ada sesuatu yang di belakang dan mengganjal kehidupan kita, coba belajar. Sudahlah. Sama-sama katakan, sudahlah. 2, 3. Sudahlah. Siapa yang menyakiti saudara kemarin? Siapa yang membuat hati saudara dongkol seminggu yang lalu? Nah, saudara dan saya sudah mulai bisa melupakan. Ini jauh sebelum tema ini disampaikan oleh Bapak Gembala di gereja kita. Dan ketika masuk bulan September, diberikan tema tentang melupakan apa yang di belakang, saudara, supaya kita produktif. Saya merasa diteguhkan, itu benar ini. Satu konfirmasi yang luar biasa dari Tuhan, dan yang saya lakukan sudah mulai benar. Kami suami istri juga sudah mulai bisa yang dulunya, waduh begini apa ini tidak adil dan lain sebagainya. Tetapi sudah mulai tidak membicarakan itu dan mulai sudah ya tenang-tenang. Tetapi apa yang terjadi, saudara, ketika disampaikan tema ini? Ya, saya pernah bercerita kepada teman saya tentang masalah saya. Aduh ini saya sebagainya. Jika cerita teman ini juga ikut ya berempati lah kira-kira itu. Bahkan bahasa mereka ini orang di luar Tuhan kadang kira-kira seperti itu. Saudara, dan ketika satu hari saya ditelepon oleh teman saya ini, orang yang saya maksud ini yang ya ceritanya waktu itu keluar dari Tarakan dan meninggalkan pekerjaan dan kemudian bawa uang dan lain sebagainya, kabur. Seperti itu. Tiba-tiba telepon seseorang teman mengatakan, saya lihat orang ini ada di Tarakan, katanya. Saudara bayangkan ketika saudara sedang belajar sabar, sedang belajar melupakan apa yang di belakang, sudah belajar, sudahlah, gitu ya. Tiba-tiba, ya karena saya pikir sudah hilang orang. Tiba-tiba, ada di Tarakan, mulai lagi bergemuruh hati saya, mulai berbulu-bulu gitu ya, saudara. Rasa-rasanya, gitu. Tetapi puji Tuhan, ya saudara, ketika itu saya belum cerita istri saya, baru tadi pagi dia dengar juga kejadian sekitar 1 minggu yang lalu. Saya rencana mau cerita memang ke istri saya di Aida dan di Tarakan, tapi puji Tuhan saya lupa cerita. Berarti Tuhan mengizinkan untuk melupakan di belakang. Kemudian saya datang kepada teman saya yang memberikan informasi, saya katakan dia cerita dan lain sebagainya. Oke, terima kasih informasinya, tetapi saya putuskan untuk melupakan yang di belakang. Ya kan? Dan puji Tuhan juga. Teman ini memuji, hebat ya, bisa sabar.
susah ya, ternyata susah untuk sabar itu. Tetapi puji Tuhan bersama dengan Tuhan kita bisa. Saudara, ketika saudara dan saya mendapatkan tema, tidak mudah untuk melakukan. Apalagi hamba Tuhan, apalagi pengkhotbah. Dari awal pelayanan gereja ini, Pak Gembala memanggil setiap pengkhotbah mengatakan, hati-hati dengan setiap firman yang diberikan dan akan dibagikan kepada jemaat Tuhan. Khotbah akan mengalaminya. Kalau pengkhotbah akan berkhotbah tentang kesabaran, diuji kesabarannya. Pengkhotbah akan berkhotbah tentang keuangan, diuji keuangannya. Disuruh khotbah tentang melupakan yang di belakang, diperlihatkan di depan saudara. Aduh. Tapi puji Tuhan, sekali lagi saya berkatakan berkali-kali puji Tuhan. Saya boleh dikatakan bisa melupakan, mulai bisa melupakan. Saudara, ini sangat penting buat kita semua bahwa kita harus melupakan apa yang di belakang kita, seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus, supaya kita dapat produktif. Karena kalau tidak, pikiran kita terganggu, saudara, dan saudara akan melakukan segala sesuatunya, saudara tidak bisa maksimal. Ya, mari kita mulai saat ini melihat apa yang ada hari ini dan melihat ke depan, saudara pasti diberkati. Amin, saudara. Saudara dan saya harus produktif. Apa itu produktif? Produktif adalah mampu menghasilkan sesuatu. Tidak hanya mampu menghasilkan sesuatu, tapi sesuatu itu banyak. Jumlahnya banyak. Menghasilkan sesuatu yang besar jumlahnya itu adalah produktif. Bukan cuma ada, tetapi banyak. Bukan cuma hidup, tapi berkarya. Saudara, menghasilkan segala sesuatu dalam jumlah yang banyak itu namanya produktif. Dan saya teringat dengan setiap firman, setiap poin yang disampaikan oleh Bapak Gembala di awal bulan dan saya bawa kembali hari ini. Saya teringat ketika itu di awal bulan disampaikan bahwa Bapak Gembala bahwa ada dua macam produktivitas yang saudara dan saya harus kerjakan. Ini sangat penting, saudara. Yang pertama adalah saudara dan saya harus produktif di dalam hal jasmani, berbicara tentang pekerjaan dan lain sebagainya. Semua yang berbicara tentang duniawi, saudara. Menghasilkan, harus produktif, pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi yang kedua, saudara juga harus produktif dalam hal kerohanian. Ini berbicara tentang kekekalan, saudara. Saudara harus menghasilkan kerohanian yang baik dan harus menghasilkan buah di dalam kerohanian saudara dan saya. Di dalam poin yang ini, saudara, produktif di dalam hal kerohanian ini ada syaratnya. Saudara di dalam mengerjakannya harus ada pembimbing, harus ada yang membimbing. Saudara harus didampingi, harus ada mentornya, ada gembalanya, saudara. Kira-kira seperti itu, supaya terarah benar. Karena kalau tidak bisa menyimpang, mungkin saudara bisa berbicara, saya dibimbing oleh Tuhan sendiri. Tuhan berbicara kepada saya, silakan, puji Tuhan kalau memang iya. Tetapi dalam hal kerohanian harus ada pembimbingnya. Makanya ada kakak rohani, ada bapak rohani, ada gembala A, ada gembala B, dan lain sebagainya. Ini yang membimbing saudara supaya kerohanian saudara baik. Saudara dalam Tuhan, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa produktif? Saudara yang ada sekarang ini, zaman di mana kita hidup saat ini, saudara, ini adalah zaman yang canggih, zaman teknologi. Bagaimana caranya supaya kita bisa produktif? Kita pergunakan teknologi sebaik mungkin. Amin, saudara. Saudara kalau melihat teknologi sekarang, wah luar biasa. Seharusnya saudara dan saya jauh lebih produktif dibandingkan orang tua kita. Orang tua kita zaman dulu. Coba bayangkan orang yang umurnya sekarang 70, 80, 90 tahun. Dibandingkan dengan saudara yang saya hidup di zaman teknologi sekarang yang luar biasa, murah, cepat. Saudara cari informasi apapun, cepat. Lewat internet. Zaman dulu susah, saudara. Ada internet mahal.
Orang mau bayar internet susah, setengah mati, mahal. Sekarang sangat murah dan semua ada di genggaman saudara. Saudara bisa manfaatkan, pakai. Saya beri contoh beberapa waktu yang lalu, saudara. Istri saya nyuci, kemudian sedikit ngomel, katanya, aduh airnya habis terus, bocor. Cucinya bocor. Aduh, saudara kalau mesin cuci di rumah saudara bocor, pikiran saudara, aduh diservis kemana, panggil siapa, nanti bawanya di mana, berat lagi. Betul ya, saudara. Tetapi Tuhan berikan hikmat. Cari di Google ini barang kecil ini luar biasa ini, menjangkau dunia. Iseng-iseng saya masukkan mereknya itu, saya cek ditarakan atau tidak, ada rupanya service centernya. Saya telepon, saudara. Dari barang yang satu ini juga saya telepon, tinggal pencet gini, saudara. Canggih kan? Nyambunglah ke service center. Dengan agak pesimis, saya pikir ini barang. Enggak ya, karena ketika dibilang bocor, saya coba-coba lihatlah. Gitu, oh kelihatan bocornya, ada satu karet yang bocor gitu. Saya juga pikir ini beli di planet mana barang kayak gini. Saudara, tiba-tiba saya telepon, Mbak ini ada enggak sih? Jawabannya Mbak, ada. Loh, kok ada? Ditarakan ya? Iya ditarakan, loh ada rupanya saudara. Kalau enggak saudara keliling, nyarinya kemana? Tapi dengan satu barang ini canggih saudara. Ada. Dan ketika saya tanya, saya kaget harganya mahal. 16.500 rupiah. Langsung saya pergi, kalau bisa saya beli semua 16.500. Saya pasang, bisa saudara. Tidak usah pakai tukang servis. Di Google semua ada. Canggih saudara. Yang penting saudara dan saya bisa memanfaatkan teknologi ini sebaik mungkin, maka baiklah adanya. Tetapi kalau saudara dan saya memanfaatkan kecanggihan ini untuk hal yang tidak baik, maka tidak baiklah. Saudara membuat kebaikan sangat cepat dengan teknologi, tetapi sebaliknya saudara membuat kejahatan juga sangat cepat dengan teknologi. Maka harus bijak, harus hati-hati. Saudara, sekarang saudara cari lowongan pekerjaan gampang. Saudara menjual barang saudara online gampang. Betul ya? Saudara dulu menjajakan produk kita setengah mati, saudara keliling door to door, gang to gang ya. Sekarang sekali share orang yang berdatangan. Sangat mudah, tapi pergunakan dengan baik. Kalau saudara menebar kejelekan, maka luar biasa juga, sangat cepat kejahatan itu terjadi. Saudara cari jodoh juga bisa lewat internet. Tetapi jangan cari jodoh lewat internet. Cari di gereja aja umpamanya, ya. Saudara, dijamin kualitasnya luar biasa, di luar tidak jelas. Tapi kalau karet tadi boleh, gereja tidak ada kayaknya karet. Saudara, harus kita manfaatkan teknologi dengan baik. Hal duniawi, pekerjaan dan lain sebagainya saudara manfaatkan dengan baik teknologi ini. Demikian juga dengan hal kerohanian. Saudara boleh pakai teknologi. Share firman Tuhan dengan teknologi. Cepat saudara. Firman Tuhan yang dibagikan Bapak Gembala tiap pagi, wah sudah sampai kemana-mana. Ya, teman-teman yang di luar Tarakan, di luar negeri, di luar angkasa pun sudah menerima. Manfaatkan dengan baik. Saya sempat berpikir, saudara, ketika saya berpikir hamba Tuhan pendeta yang sekarang umurnya sekitar 100 tahun itu, 70, 80, 90, 100 tahun dulu, kalau cari referensi di mana ya? Ayat buku tebal itu Alkitab itu, sekarang saudara tinggal ketik. Saudara pasti jarang buka kitab. Karena saya sendiri juga jarang. Agak lupa caranya bukan Alkitab, bertobat. Cari ayat susah, ketik di sini langsung dapat, saudara. Canggih, tapi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau dimanfaatkan dengan tidak baik, maka akan tidak. Kerennya, saudara, mempersiapkan khotbah dari internet sangat cepat. Referensi apapun ada di sini. Tetapi jangan kebanyakan medsos. Medsos dipakai untuk kebaikan, tapi jangan kebanyakan medsos. Tidak bisa menyita dan lain sebagainya. Saudara, yang berikutnya adalah mari kita tidak menunda pekerjaan. Mari kita tidak menunda pelayanan hanya karena teknologi yang canggih tadi. Kita pakai untuk kemana-mana sehingga
kita tidak menjadi produktif. Yang kedua, saudara, kita harus meminimalkan waktu yang terbuang. Don't waste time. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan buang-buang waktu. Tadi pagi saya cerita pengalaman saya, bukan menoleh ke belakang, saudara, tapi saya pakai sendiri untuk peringatan supaya tidak terulang. Menceritakan kebiasaan buruk, boleh enggak ya? Ya, nggak apa-apa lah supaya tidak diulangi lagi. Saya punya kebiasaan buruk beberapa puluh tahun yang lalu, saudara. Saya punya teman seorang tukang kaca yang terampil menurut saya. Kenapa? Hebat, dia bisa membuat segala sesuatu macam, pernak-pernik, hiasan dan lain sebagainya dari kaca. Saya senang melihat dia mengotak-atik kaca. Sehingga saudara, saya hampir setiap hari datang ke tokonya melihat yang produksi segala macam dari kaca. Saudara perhatikan. Di jam yang sama, saudara, dia berkarya, dia bekerja, dia menghasilkan uang, tapi saya nongkrong di situ tidak dapat uang. Tuhan memberikan waktu adil buat setiap orang, tua, muda, laki, perempuan, miskin, kaya, waktunya sama 24 jam. Tergantung siapa yang lebih pandai memanfaatkan waktu dan tidak membuang-buangnya. Dia memanfaatkan waktu dengan baik. Kenapa? Waktu ada saya di situ, dia ngobrol. Mulutnya ngobrol, tapi tangannya tetap kerja, saudara. Menghasilkan uang. Saya sudah ngobrol, beli es di depan, tidak menghasilkan uang. Betapa bodohnya saya ketika itu, saudara, membuang-buang waktu, dan saya tidak mau terulang lagi. Tidak cukup sampai di situ, saudara. Berbicara tentang pekerjaan, saya membuang-buang waktu, tidak menghasilkan siang hari. Di malam hari, saudara, saya sering pergi ke tempat teman. Saya tidak melakukan kejahatan. Tapi saudara perhatikan, saya suka nongkrong dengan teman-teman, ngopi, cerita A dan B, nol semua kosong, tidak ada hasilnya. Jam malam seharusnya saya ada di rumah, memproduksi keharmonisan di dalam rumah tangga, serta anak dan istri. Tetapi saya membuang kesempatan itu, ngobrol, haha, hihi, dengan teman. Saya tidak produktif, tidak memproduksi keharmonisan di dalam rumah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini pelajaran buat saya, pelajaran buat kita semua. Marilah kita tidak membuang-buang waktu dengan percuma dengan hal-hal yang non dan tidak ada hasilnya. Minimalkan itu waktu. Saya belajar, saudara, dari pengalaman sendiri. Saya berusaha pelan-pelan, puji Tuhan. Tuhan, saya sudah bisa mengubah kebiasaan saya yang tidak baik. Saudara, demikian juga dengan melayani Tuhan. Ada kesempatan buat kita semua melayani Tuhan. Mari kita melayani Tuhan, jangan buang-buang waktu. Manfaatkan waktu yang ada untuk melayani Tuhan. Ketika ada waktu ini kamu melayani sekian, manfaatkan dengan baik. Durasi dari awal hingga akhir jangan dibuang. Karena ini sangat penting. Kita sedang membangun kerohanian kita, sedang membangun masa depan kita. Ya, saudara. Tuhan adil, tetapi harus bijak. Kita harus bijak di sesuatu yang ada yang Tuhan sudah berikan dalam hidup. Dan saya sampaikan kepada kita semua, sering kali saya sampaikan, saudara, di gereja ini adalah gereja yang visioner, punya visi ke depan. Visi Tuhan ada di gereja ini melalui gembala, dan gereja ini adalah gereja yang bergerak dan gereja yang berlari. Ya, saudara, saya mengajak kita semua melihat visi ke depan, kita juga berlari. Kalau gereja ini berlari, ayo berlari. Kalau gereja ini membicarakan apa, ayo membicarakan apa. Tidak menyimpang. Karena kalau menyimpang kita bisa ketinggalan. Saya ceritakan, saudara, beberapa waktu yang lalu, minggu lalu, anak kami datang, Selin yang pertama dari Surabaya. Hari pertama itu, ketika kita berdoa malam di Mesbah Keluarga, habis doa, kemudian kita baca, biasanya kita baca Alkitab, ya, Alkitab, kemudian kita sampai mana kemarin, sampai sini dibuka, ya.
Kemudian si sering nyeletuk, pembacaanku beda katanya. Dia baca kitab di Surabaya dan dia beda, yang dibaca beda. Kemudian tanya, gimana nih katanya? Saya katakan, kamu harus ikut kita. Keluarga ini sedang bergerak. Ayat firman Tuhan ini yang dibaca harus sama, bersama-sama. Kamu tidak boleh baca yang lain. Pembacaanmu silakan dibaca lagi nanti sendiri pribadi atau dulu bersama dengan Tuhan. Tetapi ini secara korporat, secara bersama-sama, saudara dan sebuah keluarga yang kita baca di sini, kamu baca di sini, jangan yang lain. Saudara setiap pagi terima firman Tuhan dari Bapak Gembala. Dan ayat itu menjadi acuan untuk kita bergerak. Ayat itu terus yang dibaca, saudara. Dan sekian tahun, tiap hari kita terima, saudara. Dan saya ingat tidak pernah, mungkin kalau pernah juga, saya rasa tidak pernah saya share, tidak pernah saya keluar dari ayat itu dari pagi sampai malam sehingga saya baca kembali bersama dengan keluarga. Memang beda karena sendiri. Tetapi firman itu yang diikuti terus dari pagi subuh itu. Dulu sebelum di-share tiap hari menjadi acuan kami adalah para jemaat dari FA juga. Jadi kalau kita bergerak ikut, ya sama-sama ikut. Kalau berlari, jalan ayo jalan, belok kiri semua. Kalau saudara belok kanan sendiri, saudara akan ketinggalan. Kalau mau nyebrang, ayo nyebrang. Menyeberang Sungai Yordan, saudara lambat-lambat belok kiri kanan, saudara akan ketinggalan, akan tenggelam. Jadi harus ikut pergerakan gelombang dari visi ini, saudara harus ikut. Saudara kesalahan Tuhan, mari kita akan mengerti akan hal ini dan bergerak bersama-sama dengan Tuhan, maju ke depan. Rasul Paulus tidak menoleh. Penting buat saudara dan saya, saudara harus menikmati hal duniawi, menikmati hal rohani, menikmati pekerjaan saudara, menikmati pelayanan saudara. Ketika saudara dan saya bisa menikmati pekerjaan dengan sukacita, menikmati pelayanan dengan sukacita, maka saudara akan maju, saudara akan produktif. Harus lebih baik dan lebih baik lagi. Dunia aja punya prinsip. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Saudara dan saya juga boleh punya prinsip ini. Kan prinsip dunia yang penting ada di dalam firman Tuhan, confirm betul. Siapapun yang baca, orang dari agama manapun yang menyampaikan asal ada dalam firman Tuhan, silakan dikerjakan dengan baik. Dari firman Tuhan. Saudara, kita harus produktif. Berusaha memproduksi lebih banyak, memproduksi lebih baik lagi, harus meningkat lagi, bertambah besar, bertambah banyak, jatuh, bangun, salah, diperbaiki. Ya, saudara Tuhan, kita harus produktif. Kita tidak boleh konsumtif. Apalagi peringatan pemerintah di dalam masa yang sekarang, saudara. Mungkin saudara sudah mengerti semua, ada di medsos, saudara, apa yang dikatakan Menteri Keuangan dan lain sebagainya, bagaimana negara kita nanti, ya, hampir bisa dipastikan krisis. Saudara harus produktif, tidak boleh konsumtif. Kalau saudara konsumtif, saudara akan terjebak di dalam hedonisme, dan saudara akan memenuhi keinginan saudara terus jalan-jalan ke luar negeri, luar angkasa, terus beli ini dan itu, warna merah, warna hijau, dan lain sebagainya. Saudara harus produktif yang menghasilkan. Manusia harus produktif. Barang aja ada yang produktif, ada yang tidak produktif. Manusia ada yang produktif, ada yang tidak produktif. Saya kasih contoh sederhana barang apa yang tidak produktif, saudara. Handphone saudara itu tidak produktif. Handphonenya, barangnya. Saudara beli motor, beli mobil, tidak. Artinya begini, saudara harus punya memang, tapi tidak usah, tidak perlu harus punya satu, beli lagi, beli mobil sampai 10, atau mungkin ganti. Saya tanya kepada saudara, ketika saudara beli handphone, harganya berapa? 3 juta. Saudara pulang dari toko, saudara jual ke orang lain, harganya berapa? Turun, saudara, tidak mungkin naik. Saudara beli mobil sekarang 200 juta, besok saudara jual, turun 20 juta pasti.
Saudara kasih lihat notanya, ini kemarin tetap turun 20 juta. Turun, saudara. Jadi, saudara tidak boleh, bukan tidak boleh. Saudara kalau produktivitas saudara lebih dari itu silakan, ya. Tetapi tidak akan selesai habis. Disarankan saudara membeli barang yang produktif. Contoh barang yang membeli produktif itu semua barang yang buatan Tuhan itu produktif mendapatkan hasil. Mobil, handphone buatan manusia, motor dan lain sebagainya, tangan. Tetapi buatan Tuhan, contoh saya kasih contoh, yang buatan Tuhan itu apa, saudara? Saudara beli tanah, bukan beli tanah 1 karung, tetapi 1 petak atau 1 hektar, itu tanah, lahan, saudara. Itu tanah punya Tuhan. Saudara beli pasti produktif. Harganya pasti naik, tidak mungkin turun. Saudara cari aja barang yang buatan Tuhan pasti. Amin. Saudara beli emas tidak mungkin rugi. Emas buatan siapa, Pak? Bukan tukang emas. Bukan, itu punya Tuhan. Saudara harus kita bisa memilih-milih yang seperti ini. Yang kira-kira membuat krisis ini masuk ke dalam rumah tangga kita, singkirkan saja. Kita harus produktif. Amin. Bicara dari tambahan dan lain sebagainya. Tuhan, buah-buahan, tanaman. Tadi saya juga minum tanaman, sekarang lagi marah, tanaman hidroponik. Produktif. Saudara nanam hidroponik, saudara makan sendiri pun produktif. Saudara jual, saudara produktif. Banyak teman-teman kita yang sedang nanam hidroponik. Malah juga nanam, hasilnya baik-baik. Ya, saudara, tempoh hari kami mendapatkan, dikirim. Ketika langsung dimasak, seng, wah, dagangnya itu bisa renyah, kriuk, wah, nah, saudara. Saya jadi kepingin nanam sawi hidroponik dan selada. Dan nanti tanya sama ibu pertanian. Saudara kasih Tuhan, ada selada, dari siapa, Pak Andi ya, ada enak. Anak saya nomor 2 sukanya hanya sayur selada, yang lain tidak mau. Dan makan selada terus kemudian hijau. Ya, Lia agak banyak ketika itu masak, enak dimakan, enak dimasak sih, lalap itu. Kemudian ada lebih, sama istri saya dimasukkan di toples isi air, taruh di situ, cantik. Saya pulang kaget, sudah buat hidroponik. Gede ini, ya saudara. Ternyata ya masuknya supaya tidak rusak, itu ditaruh di tanah, taruh di air gitu, namanya hidroponik kan di air gitu ya. Tapi setiap karena sibuk sekitar 3-4 hari itu layu, agak layu saudara, warnanya juga berubah layu. Kenapa layu saudara? Karena tidak ditanam di tempat yang benar. Itu cuma air doang, air minum ditaruh di situ, tidak ada nutrisinya, tidak ada pupuknya. Saudara, supaya bisa bertumbuh, tidak mati, tidak layu, tidak berubah warna, supaya bisa menghasilkan buah harus tertanam di pokok yang benar, harus menempel di pokok yang benar. Yang menangkap firman Tuhan katakan amin. Kita baca di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-1-8. Saya bacakan demikian di Yohanes 15. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Ini kata Tuhan Yesus. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah dibersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Saudara dan saya harus menempel di pokok yang benar, yaitu firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Maka saudara akan berbuah, menghasilkan buah. Jasmani saudara menghasilkan buah, uang saudara banyak, pekerjaan saudara diberkati. Amin. Kerohanian saudara juga diberkati, dan saudara juga harus berbuah. Pak, jasmani ada buahnya kelihatan, kerohanian buahnya bagaimana? Buah pertobatan. Di awal gereja kita dulu Pak Gembala menyampaikan satu visi yang luar biasa, saya ingat sampai sekarang. Ini adalah bahwa jiwa berapapun harganya, bring to loss at any cost, itu adalah buahnya. Mari kita melihat pelayanan kita apakah menghasilkan buah. Ataukah kita sudah cukup sibuk, saudara? Sibuk belum tentu produktif. Sibuk bekerja, sibuk melayani, tetapi buahnya ada atau tidak. Kita harus produktif, menghasilkan buah. Yang penting buahnya. Yang penting buahnya. Bekerja harus ada buahnya, pelayanan harus ada buahnya. Bahkan sampai usia saudara tua nanti pun tetap berbuah. Pohon mangga di belakang rumah mertua saya sudah tua, tetapi sampai detik ini masih menghasilkan buah, dan bukan cuma menghasilkan buah, tetapi buahnya manis. Saudara sampai usia tua harus tetap berbuah dan buahnya manis, bukan buah yang kecut. Jadi pembicaraan orang. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan buat Tuhan. Saya serahkan kepada